Ada komentar bagus nih dari owner Daviena Skincare. Aku bacain ujungnya ya. Tapi untuk orang satu ini tidak ya. Sangat banyak kelicikan beliau dari dulu terhadap saya. Oh, jadi masih ingat kejadian yang lama? Masih mau ingat? Oke, kita ingetin lagi ya. Hola netizen yang tercinta. Baru-baru ini kasus perseteruan Dr. Richard Lee versus owner Daviena tengah memanas. Hal ini lantaran owner Daviena tidak terima perihal Dr. Richard yang mengulas tentang kandungan yang ada pada skincare miliknya. Menurut Dr. Richard, kandungan yang terdapat pada skincare Daviena tidak ampuh dan tidak efektif untuk mencerahkan kulit. Padahal dalam produk skincare yang sudah beredar, Daviena mengklaim bahwa produknya dapat mencerahkan dengan instan dan cepat. Lantas hal ini membuat owner Daviena naik pitam. Sontak ia membalas postingan Dr. Richard seolah tidak ingin produk skincare miliknya diusik. Komentar dari owner Daviena pada postingan Dr. Richard menjadi perhatian publik. Ternyata komentar ini membuat pertikaian mereka semakin panas, sehingga Dr. Richard kembali mengungkit kandungan skincare Daviena yang telah ia uji di laboratorium. Tidak hanya itu, Dr. Richard juga mengungkapkan kebohongan dari owner Daviena yang mengatakan bahwa skincare-nya aman untuk ibu hamil. Karena seperti yang kita tahu, kandungan hidroquinone sangat bahaya apabila digunakan oleh ibu hamil. Namun dengan percaya diri, owner Daviena mengungkapkan bahwa skincare-nya aman untuk ibu hamil tanpa memikirkan dampak dari postingannya tersebut. Lantas postingan ini menimbulkan banyak tanggapan dari netizen yang berbakti. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sekarang dunia pertiktokan lagi viral tentang kosmetik-kosmetik yang overklaim. Heboh banget kan tuh ya, antara dokter 1, dokter 2 dan penjual kosmetik tuh saling berantem di TikTok. Ini menarik banget, aku pengen bahas buat teman-teman yang minim literasi atau alias malas membaca dan suka mendengarkan cuap-cuapan dari saya. Tapi tenang aja, cuap-cuapan dari saya itu pasti dipastikan udah dari hasil riset-riset saya sendiri ya. Jadi saya juga di sini berbicara sesuai dengan pemahaman saya. Tapi saya pribadi teman-teman itu tidak menjadi FOMO kosmetik viral lagi tuh udah lama, udah sejak 7 tahun yang lalu. Saya juga pernah menjadi FOMO kosmetik yang viral dulu. Pernah saya pakai itu yang viral banget dulu tuh ya, yang Glow itu ya. Itu yang pertama merusak muka saya. Tetapi teman-teman ya, namanya kosmetik kan memang cocok-cocokan lah ya. Jadi kalau misalnya nggak cocok dengan yang ono ya udah sih, ganti lagi gitu aja sih, simple saya. Cuma memang saya juga nggak setuju kalau misalnya para penjual ini ya, para pemilik atau owner kosmetik ini terlalu overklaim gitu. Overklaim itu artinya kayak misalnya dia kasih tahu ke customer, oh ini bisa memutihkan, ini itu langsung cepet ininya, ini kandungan misalnya retinolnya lah, apanya lah ya kan, 0,06 gitu bilangnya. Tapi setelah ada dokter, nggak tahu juga tujuannya apa ya kan, dokter yang nguji lab gitu, ternyata ditemukan cuman 0,02. Tapi yang mengherankan lagi, kalau memang kandungannya dari hasil uji lab dari pembeli yang memang berprofesi sebagai dokter ini cuma 0,02, kok bisa lolos BPOM? Nah, pihak BPOM juga perlu dipertanyakan dong ya. Jangan-jangan cuma dikasih sampel satu aja udah keluar tuh sertifikatnya, tapi tidak ada pengawasan secara berkala. Kan harusnya ada pengawasan secara berkala, apalagi kalau misalnya udah muncul isu-isu seperti ini, harusnya kan membuat investigasi ya kan, karena kan ini dikonsumsi banyak orang, apalagi masyarakat Indonesia ini minim literasi ya, gampang banget buat dipengaruhi. Makanya tuh ya, produk-produk luar negeri, mau dari China kayak mau dari negara lain kayak mau dari negara western kayak sekalian itu selalu membidik consumer Indonesia
karena gampang banget buat dipengaruhin gitu loh. Mereka juga tahu bahwa di Indonesia itu minim literasi, orangnya malas membaca. Jadi lu ngasih tahu apa aja dia denger, percaya aja gitu. Awalnya sih produk yang viral ini tuh viral karena bentuknya yang gede ya kan, yang warna merah itu. Dapi enak ya mereknya itu. Awalnya sih orang-orang komplain gitu, kenapa katanya gede segede gabang tapi isinya itu cuma secuil di dalam kayaknya gitu ya kan. Nah, udahlah mengundanglah reaksi para dokter-dokter online ini ya, dokter-dokter yang profesinya juga mungkin dokter ya, but I don't know, mungkin memang dokter juga. Dan diuji lab, ternyata memang kandungannya tidak sesuai dengan promosi marketingnya gitu. Nah, gue juga sebagai netizen dan warga negara Indonesia yang prihatin pastinya ya, karena produk ini kalau saya lihat, kalau saya amati udah masuk juga di Taiwan nih ya. Cuman menurutku di sini semuanya harus berbenah ya, terutama pihak owner Dapi Enak ini ya, harusnya berbenah gitu loh. Jangan sampai produk yang dia keluarkan ini itu adalah hasil produk dari hasil kebohongan pabrik. Karena udah rahasia umum lagi teman-teman ya, para pihak pabrik itu mengeluarkan produknya di awal-awal itu memang benar ya, untuk memperkenalkan kepada owner-owner skincare ini atau owner-owner kecantikan ini ya, biar owner kecantikan ini yang mengurus ini perizinannya lah, administrasinya lah, apa segala macam izin edarnya lah, untuk dapat sertifikat dari BPOM lah, itu kan semuanya dari pabriknya juga pasti bikin trik-trik gitu loh ya. Dan aku nggak tahu kalau misalnya masyarakat Indonesia itu tahu dengan hal ini, tapi tak kandangi loh ya. Jangankan di negara kita, di negara lain aja semuanya kayak gitu say. Jadi berhati-hati aja. Ngomong-ngomong tentang kosmetik ini ya, profesor aku kemarin ngomong kayak gini nih di dalam kelas nih. Siapa di sini yang pakai hand body? Siapa di sini pakai skincare? Siapa di sini pakai sabun, pakai sampo? Angkat tangan semua lah, itu anak-anak muda ya, termasuk gue ya kan. Terus dibilang, saya kasihan sama kalian, kenapa kalian rusak kulit kalian? Akhirnya diberitahulah kita katanya, kalian tahu nggak itu kandungannya itu semua di alat-alat itu, di alat-alat kecantikan itu, kosmetik itu semua yang kalian pakai, yang kalian kasih sentuh di tubuh kalian. Terus saya bilang lah, tahu Pak, kan ada ingredientsnya di situ. Terus dia bilang, kalian ngerti nggak ingredientsnya yang dipajang di situ? Ngerti nggak mereka semuanya itu dari mana asalnya? Usut punya usut, dijelasin lah semuanya gitu kan. Lah dari situ, gua kagak pakai sampo lagi, kagak pakai sabun lagi. Hembody aja yang udah gua beli masih bertahan sampai 1 tahun lebih ini. Pokoknya sejak profesor gua ngomong kayak gitu, gua jadi mikir-mikir pakai sampo lah, pakai sabun lah. Paling gua pakai sabun di part-part tertentu doang. Tapi kalau skincare gua nggak pakai lagi tuh yang viral-viral ya, yang penjualnya bejibun. Gua nggak pernah mau coba itu teman-teman ya, karena gua udah tahu di belakangnya. Tapi gua cari skincare itu yang berbahan alami, yang memang dia sampai packagingnya aja itu benar-benar bisa didaur ulang. Terus yang mengandung moisturizer doang, itu tok pokoknya. Kagak ada krim malam, krim siang atau apalagi toner, kagak ada gua lagi, nggak ada. Cuman pakai moisturizer toh. Terus kalau misalnya mau nyanyi pakai makeup foundation, udah selesai. Hapus lagi, udah pakai maskeran, tidur lagi, udah kulit sehat. Yang penting banget adalah apa yang kamu makan sayang ya. Itu aja ya. Kalau kamu makannya bener, kulit kamu juga ikut bener. Itu aja intinya. Pokoknya yang menentukan kulit kamu bagus, kinclong, cantik, putih, bersih adalah tergantung apa yang kamu maam dan minum kamu banyak nggak tiap hari. Itu aja saya kuncinya. Kayaknya ini dunia skincare lagi nggak baik-baik aja. Owner beauty skincare tuh lagi kena serang oleh oknum-oknum ya, yang berjubah putih,
yang mengatasnamakan dokter, mengedukasikan produk ini kurang bagus dan sebagainya. Jadi dokter-dokter ini mengedukasi produk tersebut, kalau dia tidak berjualan tidak apa-apa ya, berarti kan dia mau men-spill sebuah produk itu tidak mengambil untung. Artinya dia mengedukasi sebuah produk itu, dia tidak mengambil kesempatan untuk melariskan produknya. Mantap. Tapi kalau untuk dokter-dokter ya, yang juga ada brand sendiri, yang ada produk sendiri, mengedukasi produk-produk orang lain ya, apalagi produksi A lagi viral, diedukasi itu, produksi B lagi viral, diedukasi itu, tetap ada aja celahnya gitu loh. Misalkan BEM-POM-nya, uji labnya semua dinyatakan oke, dinyatakan bagus, tetapi di-spill lah kandungannya, dibilanglah kandungannya ini kurang bagus lah, di overclaim dibilang bagus lah dan sebagainya ya. Nah, sekarang gini, untuk kayak kita aja nih, ya, customer ataupun sebagainya ya, kita ke klinik kecantikan, kita buang uang ya, sampai ratusan juta, sampai puluhan juta, bahkan sampai DNA salmon, suntik sana, suntik sini. Kenapa kadang ada orang yang tidak berefek ke klinik kecantikan, padahal itu langsung ditindaklanjutin oleh dokter? Artinya apa? Artinya kita nggak serasi, udah titik ya. Begitupun dengan sebuah produk gitu loh. Jadi jangan memaksa orang itu harus memakai krim dokter yang harus ada dokternya gitu kan. Ini loh, kita itu perawatan kulit wajah ditindaklanjutin langsung sama dokter. Itu aja kadang nggak bisa ngefek. Artinya kita semua orang itu kulitnya itu serasi-serasian ya. Jadi jangan produk yang A lagi viral diserang, produk yang B viral diserang, hanya karena kalian itu seorang dokter gitu loh. Seorang dokter, dengan sesuka hati kalian itu mengedukasi produk orang ya, tapi kalian nggak melampirkan uji lab gitu loh. Boleh mengedukasi kalau kamu tidak berjualan, tapi kalau misalkan kamu masih bermarketing, masih berjualan, masih melarikan produk kamu menjatuhkan produk orang lain, itu artinya kamu curang. Kamu menggunakan jubahmu dan menggunakan titel kamu itu untuk menghakimi produk orang gitu loh. Dan belum tentu produk kita itu juga akan diterima oleh publik 100% dan diterima oleh semua problem ataupun semua masalah kulit dan sebagainya. Oke? Nah, coba deh kalian komen di bawah ini. Kalian yang udah pakai produk-produk skincare yang dari dokter, udah ke klinik kecantikan, kesana kesini, udah habis duit, 100% kalian itu serasi nggak sama produknya? Ada nggak yang nggak serasi sama produk itu? Apalagi kayak kulit kita itu cenderung yang kulit sensitif gitu kan, habis itu yang berproblem gitu kan. Kita ke klinik kecantikan aja itu kadang sampai udah puluhan kali treatment, bahkan sampai 20-an kali treatment juga nggak gitu ngefek ya. Kita ke klinik kecantikan itu dokternya juga dia kayak mengedukasi bahwasanya itu ada aja celahnya gitu kan, dan kesalahannya gitu kan. Bahkan kita diambil disuruh ngambil treatment tambahan lah, yang inilah, yang itulah. Betul kan? Betul nggak? Coba dulu kalian komen. Kalau aku salah, aku terima. Tapi kalau misalkan ini kita cuma sharing ya. Karena aku lihat nih beberapa hari ini owner skincare lah sama dokter ini perang, owner skincare ini sama dokter ini perang gitu loh. Jadi not fair aja, bagi aku tidak fair aja gitu loh. Kalau owner beauty skincare itu diserang habis-habisan oleh dokter kecantikan yang mereview produknya, yang menjual produknya ya. Ingat, garis bawain, kalau mengedukasi produk tanpa berjualan, it's okay. Tapi kalau kamu punya produk sendiri, mengedukasikan produk orang lain, itu berarti fix marketing.